digandrungi sama cewek-cewek pada saat kamu jadi ketua penutupan acara ya Ya itu doang, maksudnya kita ngundang fans untuk bisa datang di acara itu dan akunya juga ngundang BXD buat bisa datang di acara kampus karena aku sendiri ya ketua dari closing ceremony yang kemarin cukup menantang karena ini kan baru pertama kali dilakukan. Jadi belum pernah sama sekali tiba-tiba ngurusin acara kayak gini dan puji Tuhan ini berjalan dengan lancar. Saat semua orang harusnya tertuju pada si penyanyi tapi tiba-tiba ke kamu gitu Nyo. Gimana kok? Tapi aku juga waktu itu bilang sama mereka kan, ini kan aku di sini cuma pengurusnya doang. Jadi aku juga ngundang bintang tamu atau penyanyi Kamahen kemarin kan. Aku ngundang Kamahen terus aku ngundang DJ juga dan dari kampus aku GIC dan UNIJ itu bekerja sama untuk bisa acaranya lancar. Akhirnya sebenarnya kita waktu itu rencana ngundangnya itu punya harapan bisa ngundang Uncle Judika, Uncle Tulus gitu. Cuman kan kita ya maklum lah, kitanya masih perlu nabung dulu budget-budgetnya lah, anak-anak kampus lah gitu. Jadi kita ngundang Kamahen yang bener-bener anak muda yang kekinian gitu, yang pas untuk acara kampus aku karena ini kan closing ceremony dari cup kan, dari cup yang kemarin terakhir closingnya itu di tanggal 10 gitu. Jadi untuk menghibur pemenang-pemenang yang ikut lomba kemarin di tanggal berapa itu waktu kita lomba? Lupa pokoknya tak kasih kita. Dunia kampus gimana ya bedanya sama SMA nya? Kampus sama SMA beda lah pastinya karena kan kalau kampus kan sama pelajaran SMA kan beda banget kan gitu. Yang biasanya aku masuk dari jam 7 sampai selesai jam 4. Kalau ini juga sebenarnya jamnya sama, cuman mata pelajarannya aja beda. Dari jam 8 aku udah di kampus, pelajaran itu selesai sampai jam 4. Kalau hari Kamis selesai cuma sampai jam 12 gitu. Jurusannya apanya di kampusnya? Aku PR. Kenapa ambil PR? Kalau teman-teman public figure yang sekolah juga di kampus Uniji, di GIC juga itu mereka ngambil itu entertain. Karena aku entertain kayaknya aku bisa belajar sama ayah gitu kan, sama bunda juga aku bisa belajar entertain. Cuman karena aku pengen beda aja dari yang lain dan pengen belajar untuk speaknya lebih bagus lagi dan cara bicaranya lebih bagus lagi, jadi aku belajar untuk ambil komunikasi. Ada peran ayah bunda pada saat kamu memilih jurusan itu ya atau itu keputusan kamu sendiri? Aku itu dari bundanya itu nanya mau ambil jurusan apa. Sempat aku mikir kemarin itu ambil dokter. Ya habis itu wah dokter susah ternyata. Jangan deh. Dokter habis itu aku ambil apa lagi waktu itu ya? Ya pasti waktu itu dokter, kalau enggak polisi. Waktu itu aku sempat ambil jurusan yang berkaitan dengan praktek gitu. Jadi ya aku tetap mikir-mikir terus sampai dari aku tanya teman-teman kampus, lu ambil jurusan apa? Gue komunikasi. Enak gak komunikasi? Ya susahnya itu pas presentasinya doang sih gitu. Kita harus presentasi pakai bahasa Inggris gitu. Dan kalau untuk entertain itu gimana? Entertain gampang, seperti aktivitas biasa aja kayak kita syuting gitu. Kita harus meliput orang nantinya kayak kakak-kakak semua di sini gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya untuk aku itu bisa, cuman udahlah aku ambil yang beda aja dari teman-teman PR gitu. Dunia kampus pelajaran beda, segala macam beda. Soal udah mulai kasus-kasus kayak ini lucu nih gitu. Apa nih yang lucu apa nih? Cewek-cewek gitu. Lirik-lirik lah, Biasa kan lirik-lirik. anak-anak kuliah gitu Nyo. Semester baru segala macamnya gitu. Ada larangan nggak? Apalagi PR banyak perempuan biasanya kan. Enggak juga, kebanyakan cowok. Kalau PR itu kebanyakan cowok. Karena aku ketemu sama teman-teman kampus itu yang ambil jurusan PR itu gak banyak, cuman cowok doang. Itu teman-teman aku yang aku lihat ambil PR dan cewek-cewek juga nggak tahu aku, karena aku nggak nanya masuk kampus ya sekedar belajar, ikutin peraturan dari kampus, ngerjain tugas dari kampus, nggak nanya jurusan apa gitu. Crush-crushnya belum ada gitu Nyo. Enggak. Siapa gitu Nyo? Kamu tipe yang nongkrong gak sih pulang kampus? Kadang tergantung apa dulu jadwalnya. Contoh kalau misalkan jadwalnya lagi kosong itu nongkrong, tapi kalau misalkan jadwalnya lagi ada kerjaan ya kita balik gitu. Pastinya kita harus mengutamakan kerjaan dulu, habis itu nongkrong mah gampang lah. Jadi untuk sekarang memang fokus ke sekolah Sekolah aja. dulu, kampus dulu lah gitu. Tapi dari ayah bunda mengizinkan nggak sih untuk kamu akhirnya pacaran Nyo? Karena kan udah gede. Coba lihat gitu, ayah bunda mau wawancara, kalau misalkan itu kan pasti. Bunda waktu itu kan ngebebasin tuh Nyok, kamu buat sama cewek gitu-gitu udah gak apa-apa gitu. Berarti kan sudah memberi lampu hijau. Ya gitu. kalau dari ayah atau bunda sendiri itu memang mereka nggak apa-apa gitu. Apalagi bundanya sendiri itu bilang kayak, Onyo kalau mau suka-sukaan itu nggak apa-apa, tapi ngomong, ya ngomong laporan gitu. Jadi begitu pun dari ayahnya juga. Cuman dari akunya itu kayak
Nanti nggak sih kalau misalkan belum nemu gitu kan? Jadi kayak kampus itu karena masih pertama itu kayak kita harus tunggu udah lama banget baru kita kayak lebih mulai kenal lagi. Karena kan aku di kampus itu kadang kalau misalkan begitu masuk kayak lu kampus ini juga ya? Padahal dia yang duluan masuk kampus, aku yang baru gitu. Jadi gue belum ketemu lu di kampus gitu. Jadi gitu. Tapi yang deketin udah banyak kan? Kalau WhatsApp enggak, cuman kalau untuk teman-teman kalau deketin tuh gimana sih? Gimana? Kamu sih gimana? Di Ada PDKT Royo gitu. Perhatian, bawain makanan, chatting. Kalau perhatian itu emang ada perhatian, cuman aku sendiri tuh nganggap kayak ya teman aja gitu ya, mau berteman, namanya berteman mah. Kalau misalkan kayak gitu tuh lebih ke apa ya? Kayak emang kita sering makan itu di jam 12 untuk kampus gitu. Jadi kalau misalkan di meja makan tuh kayak ayo duduk bareng gitu. Aku malah yang ngajakin ayo sini duduk bareng dong gitu. Karena mereka itu tipe orang di kampus aku tuh karena menganggap aku itu public figure, jadi mereka tuh malu-malu untuk ngajak ngobrol gitu. Dan aku juga bilang sama mereka kayak lu santai aja, lu pada santai aja karena kakakku terima kasih. Karena aku tuh menganggap kayak aku di sini tuh bukan menetapkan diri aku sebagai public figure, tapi aku sebagai pelajar di sini, mahasiswa. Jadi aku harap kalian gak usah malu-malu untuk ngajak ngobrol aku, dan aku aku pengen banget butuh ilmu dari teman-teman yang udah awal masuk dari kampus ini. Jadi saling kasih tahu dan saling berproses untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan akunya sendiri itu kayak ngajak mereka terus kayak ayo dong nongkrong bareng, ayo dong makan bareng tuh. Tapi sudah ada fokus satu cewek gitu yang intens komunikasi atau perhatian sama apalagi kamu gitu, nembak nah. gitu ya. Nembak kagak. Udah ada belum? Enggak. Ya, tapi